Galang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia. Memiliki sejarah yang penuh dengan kenangan kelam. Pada tahun 1979 hingga 1996, pulau ini menjadi lokasi kamp pengungsi bagi orang-orang Vietnam yang melarikan diri dari perang dan kekacauan di negara mereka. Ribuan pengungsi tinggal di kamp tersebut, dan banyak dari mereka tidak pernah meninggalkan pulau itu hidup-hidup. Di salah satu sudut Pulau Galang, berdiri sebuah rumah sakit karantina yang digunakan untuk merawat para pengungsi yang terkena penyakit menular. Rumah sakit ini terletak agak jauh dari pemukiman pengungsi, di tengah hutan yang lebat, untuk mencegah penyebaran penyakit ke seluruh kamp. Banyak pasien yang dirawat di sini tidak pernah sembuh, meninggal dalam keadaan menderita, jauh dari keluarga dan tanah air mereka. Setelah kamp pengungsi ditutup, rumah sakit itu dibiarkan terbengkalai dan ditelan oleh alam. Namun, kesan seram tetap melekat, terutama karena banyak yang percaya bahwa arwah-arwah korban wabah masih berkeliaran, tidak pernah menemukan kedamaian. Pada tahun 2021, seorang peneliti paranormal bernama Andi bersama timnya memutuskan untuk mengunjungi Pulau Galang dan menyelidiki rumor tentang rumah sakit karantina yang angker itu. Andi telah mendengar banyak cerita dari penduduk setempat tentang penampakan sosok-sosok misterius, suara-suara aneh, dan perasaan tidak nyaman yang selalu menyelimuti siapa saja yang berani mendekati rumah sakit tersebut. Bersama tim yang terdiri dari 3 orang Rino, seorang jurnalis, Budi, seorang teknisi peralatan paranormal, dan Tiko, seorang fotografer, Andi berangkat menuju Pulau Galang. Setibanya di sono, mereka disambut dengan suasana yang tenang namun penuh dengan kesan nostalgia. Bekas kamp pengungsi masih ada, meski sebagian besar bangunannya sudah rusak dan tertutupi oleh tanaman liar. Namun, fokus mereka adalah rumah sakit karantina, yang berjarak sekitar 1 km dari bekas kamp pengungsi. Setelah mempersiapkan peralatan, mereka mulai berjalan menuju rumah sakit tersebut. Perjalanan melalui hutan yang lebat itu terasa sunyi, hanya diiringi oleh suara langkah kaki mereka dan gemerisik dedaunan yang ditiup angin. Sesampainya di depan rumah sakit, tim Andi langsung merasakan suasana yang berbeda. Bangunan tua itu tampak menyeramkan, dengan dinding-dinding yang sudah retak dan ditumbuhi lumut. Pintu masuknya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dan sebagian besar jendela telah pecah, menyisakan lubang-lubang gelap yang tampak seperti mata-mata kosong yang mengintip mereka. Rino, yang biasanya bersemangat dalam setiap liputan, tampak ragu untuk melangkah masuk. "Kalian yakin kita harus masuk?" tanyanya dengan suara bergetar. Andi mengangguk. "Kita di sini untuk mencari tahu kebenarannya. Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja." Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah sakit. Di dalam, suasana semakin mencekam. Lorong-lorong panjang yang gelap hanya diterangi oleh sinar senter mereka, dan bau lembab serta apak menyeruak di udara. Dinding-dinding rumah sakit dipenuhi dengan coretan-coretan yang entah ditinggalkan oleh siapa. Beberapa kamar masih memiliki tempat tidur besi yang berkarat, seakan-akan menunggu pasien yang tak pernah datang. Tiko mulai mengambil foto-foto interior rumah sakit, sementara Budi memasang peralatan untuk mendeteksi aktivitas paranormal. Andi sendiri terus mengamati setiap sudut dengan cermat, mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Namun, tak lama kemudian, keanehan mulai terjadi. Suara langkah kaki yang seharusnya berasal dari mereka, terkadang terdengar lebih banyak daripada jumlah mereka. Terdengar juga suara gemerisik seperti odo yang berjalan di belakang mereka. Namun setiap kali mereka menoleh, tak ada opo-opo di sana. Malam mulai menjelang, dan suasana di dalam rumah sakit semakin mencekam.
Saat mereka sedang berada di salah satu ruangan bekas ruang operasi, tiba-tiba Tiko berteriak. "Opo itu?" Semua mata langsung tertuju pada arah yang ditunjuk Tiko. Di ujung ruangan, dekat dengan jendela yang pecah, terlihat sosok samar-samar. Sesosok bayangan putih, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri diam memandang mereka. Sosok itu hanya muncul sekejap, sebelum menghilang begitu saja. Rino yang paling terkejut. "Kalian juga melihatnya, kan?" Andi mencoba untuk tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Yo, kita semua melihatnya. Tapi jangan panik, mungkin itu hanya bayangan atau efek cahaya." Namun, semua anggota tim tahu bahwa yang mereka lihat bukanlah sekadar bayangan atau pantulan cahaya. Keheningan meliputi mereka semua, dan perasaan dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Andi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan meskipun suasana semakin tidak bersahabat. Mereka bergerak ke bagian lain rumah sakit, mencoba mengumpulkan lebih banyak bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tapi semakin lama mereka berada di dalam rumah sakit, semakin sering mereka mendengar suara-suara aneh, suara langkah kaki, bisikan yang tidak bisa dipahami, dan suara-suara yang terdengar seperti tangisan. Malam semakin larut, dan tim mulai merasakan kelelahan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang tunggu yang terletak di dekat pintu masuk. Saat mereka duduk, tiba-tiba Budi, yang sejak awal tampak tenang, mulai terlihat gelisah. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku merasa ada yang mengawasi kita sejak kita masuk tadi." Andi mencoba untuk menenangkan Budi, tapi tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari salah satu ruangan di ujung lorong. Suara itu terdengar seperti benda jatuh, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tanpa pikir panjang, Andi dan timnya segera menuju ke arah suara itu. Mereka menemukan sebuah pintu yang terbuka lebar, dengan kursi roda tua yang tampak bergeser sendiri dari sudut ruangan. Di dalam ruangan itu, suasana terasa lebih dingin daripada di tempat lain. Saat mereka menyelidiki ruangan tersebut, tiba-tiba Rino merasa tubuhnya membeku. "Lihat di cermin itu," serunya dengan suara gemetar. Semua orang memandang ke cermin yang terletak di dinding. Di dalam pantulannya, terlihat jelas sosok pasien yang terbaring di atas ranjang dengan wajah pucat. Tatapan matanya kosong menatap langit-langit. Mereka menyadari bahwa sosok tersebut adalah penampakan dari salah satu pasien yang meninggal di rumah sakit ini. Tiko, yang tidak tahan lagi dengan situasi tersebut, segera keluar dari ruangan, diikuti oleh yang lain. Mereka semua merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini, dan bahwa mereka tidak diterima di sono. Panik mulai melanda mereka. Budi, yang bertugas sebagai teknisi, mencoba memeriksa peralatan yang telah dipasangnya di beberapa tempat. Tapi yang membuatnya lebih bingung adalah bahwa tidak ada aktivitas elektromagnetik yang tercatat, meskipun mereka jelas-jelas melihat dan mendengar hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Andi merasa bahwa mereka harus mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah sakit ini. Setelah beristirahat sejenak, ia memutuskan untuk membuka beberapa arsip lama yang ia temukan di salah satu ruangan administrasi. Arsip-arsip itu berisi catatan pasien, banyak di antaranya meninggal karena penyakit menular seperti kolera dan tuberkulosis. Namun, satu hal yang menarik perhatian Andi adalah catatan tentang seorang dokter yang meninggal di rumah sakit ini. Dokter tersebut, yang dikenal dengan nama Suharto, meninggal secara misterius setelah merawat sejumlah pasien yang terinfeksi. Menurut catatan, Suharto menjadi sangat terobsesi dengan pekerjaannya, hingga ia mulai mengabaikan kesehatannya sendiri dan akhirnya ditemukan tewas di ruang kerjanya.
Dengan penemuan ini, Andi mulai menyusun gambaran bahwa mungkin arwah Dersuharto dan para pasien yang meninggal tidak dapat menemukan kedamaian karena adanya rasa sakit dan kematian yang tidak terpecahkan di rumah sakit ini. Andi dan tim memutuskan untuk mencoba melakukan ritual pengusiran untuk membantu roh-roh yang terjebak di rumah sakit tersebut. Mereka tidak tahu persis bagaimana ritual ini dilakukan, tetapi mereka mendapatkan beberapa petunjuk dari buku-buku lama yang mereka temukan di rumah sakit. Mereka mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, termasuk lilin, dupa, dan barang-barang yang dianggap suci. Di tengah ruangan tempat Dersuharto dilaporkan meninggal, mereka memulai ritual dengan harapan bahwa ini dapat membantu menenangkan roh-roh yang terperangkap di sono. Selama ritual, suasana di dalam ruangan menjadi semakin tegang. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan lampu senter mereka berkedip-kedip. Namun, saat mereka selesai dengan ritual, tiba-tiba suasana menjadi tenang. Mereka merasa ada perubahan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengendur. Setelah ritual, tim Andi merasakan perubahan yang signifikan di rumah sakit. Suasana menjadi lebih tenang dan tidak ada lagi suara-suara aneh atau penampakan. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang dan kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk antara kelegaan dan ketidakpastian. Kisah rumah sakit karantina di Pulau Galang tetap menjadi salah satu misteri yang menarik bagi para peneliti paranormal dan penduduk setempat. Meskipun mereka tidak dapat memberikan penjelasan ilmiah yang memadai, pengalaman mereka di rumah sakit tersebut meninggalkan bekas yang mendalam pada mereka. Rumah sakit karantina itu kini tetap menjadi situs yang penuh dengan kenangan suram dan cerita-cerita horor. Beberapa orang percaya bahwa ritual yang dilakukan Andi dan timnya telah membantu menenangkan roh-roh yang terperangkap, sementara yang lain tetap skeptis dan percaya bahwa misteri di rumah sakit itu masih belum sepenuhnya terpecahkan. Setelah meninggalkan Pulau Galang, Andi dan timnya merasa mereka telah melakukan sesuatu yang signifikan. Namun mereka juga menyadari bahwa pengalaman mereka mungkin saja mempengaruhi mereka lebih dari yang mereka duga. Setiap anggota tim merasakan dampak emosional dan psikologis yang mendalam dari kunjungan mereka ke rumah sakit karantina. Rino, yang selama ini dikenal sebagai jurnalis yang berani, mengalami mimpi buruk berulang kali tentang sosok-sosok pasien yang terbaring di ranjang mereka. Dia merasa seolah-olah arwah-arwah tersebut mencoba menyampaikan pesan kepadanya, namun dia tidak bisa mengartikannya dengan jelas. Dia merasa tertekan dan cemas, dan sering terjaga di malam hari dengan keringat dingin. Budi, teknisi peralatan paranormal yang sebelumnya tenang, merasa gelisah dan sering merasa diperhatikan. Dia mulai mengalami perasaan aneh di tempat-tempat yang biasa dia kunjungi, dan dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Meskipun peralatan yang dia pasang tidak menunjukkan aktivitas paranormal selama kunjungan, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Tiko, fotografer, merasa bahwa dia telah membawa sesuatu kembali dari Pulau Galang. Foto-fotonya yang diambil selama kunjungan tampak menunjukkan lebih banyak daripada yang dia ingat saat memotret. Beberapa foto menunjukkan bayangan samar-samar dan bentuk-bentuk aneh yang tidak dia sadari saat pengambilan gambar. Dia merasa seperti ada energi negatif yang terhubung dengan foto-fotonya. Merasa tertekan oleh dampak yang mereka alami, Andi memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya dan mencari tahu lebih lanjut tentang rumah sakit karantina dan dampak dari kunjungan mereka. Dia menghubungi beberapa ahli paranormal dan sejarawan lokal untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang apa yang mereka alami. Dari hasil penelitian tambahan, Andi menemukan bahwa rumah sakit karantina di Pulau Galang memang memiliki sejarah yang sangat tragis. Banyak pasien yang meninggal dalam kondisi mengerikan,
dan ada catatan tentang beberapa dokter dan perawat yang juga meninggal di tempat tersebut dalam keadaan yang sama mengerikannya. Hal ini menambah keyakinan Andi bahwa energi negatif di rumah sakit mungkin lebih kuat daripada yang dia duga. Andi juga menemukan bahwa ritual pengusiran yang mereka lakukan mungkin tidak sepenuhnya berhasil karena kurangnya pengetahuan dan keahlian mereka. Ritual tersebut mungkin tidak dilakukan dengan cara yang benar atau tidak mencakup semua elemen yang diperlukan untuk benar-benar menenangkan roh-roh yang terperangkap. Ini memberi Andi alasan untuk merasa bahwa pekerjaan mereka mungkin belum selesai. Setelah kembali ke Jakarta, Andi berbagi pengalaman mereka dengan publik melalui artikel dan wawancara. Hal ini menarik perhatian banyak orang, termasuk beberapa paranormal dan peneliti independen yang juga tertarik untuk menyelidiki rumah sakit karantina di Pulau Galang. Beberapa orang bahkan merencanakan kunjungan mereka sendiri untuk mencoba memverifikasi apa yang telah dialami Andi dan timnya. Beberapa dari mereka melaporkan mengalami pengalaman yang mirip dengan yang dialami Andi dan timnya, seperti penampakan sosok-sosok samar, suara-suara aneh, dan perasaan dingin yang tidak biasa. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit karantina mungkin memang memiliki energi atau aktivitas paranormal yang nyata. Namun, tidak semua kunjungan menghasilkan pengalaman horor. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Hal ini menambah kompleksitas kasus tersebut dan menunjukkan bahwa mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengalaman setiap individu. Kisah rumah sakit karantina di Pulau Galang tetap menjadi misteri yang memicu minat banyak orang. Andi dan timnya merasa bahwa mereka telah membuka sebuah babak baru dalam pemahaman tentang tempat tersebut, meskipun mereka tidak sepenuhnya memecahkan misteri yang ada. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan logika dan sains, dan bahwa ada banyak elemen dalam dunia ini yang mungkin melampaui pemahaman manusia. Mereka belajar bahwa ketenangan dan kedamaian mungkin lebih sulit dicapai daripada yang mereka kira, terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Akhirnya, meskipun rumah sakit karantina di Pulau Galang tetap berdiri sebagai saksi bisu dari masa lalu yang kelam, kunjungan Andi dan timnya telah membantu memperjelas bahwa ada banyak hal yang perlu dipahami dan dihargai dalam pencarian kebenaran. Mereka juga menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk pemahaman mereka tentang dunia yang lebih luas dan misterius di sekitar mereka.